Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 30803083. Setelah perahu roh berhenti, semua orang menyadari ada sesuatu yang aneh. Ketika mereka melihat ke bawah ke lautan tinta, mereka menemukan bahwa kura-kura besar sedang mengendalikan perahu roh. Kura-kura suci, ini adalah kura-kura suci. Saya mendengar bahwa jika Anda menaklukkan kura-kura suci, Anda dapat menyeberangi lautan tinta sesuka hati. Mengapa ada begitu banyak kura-kura suci yang muncul? Sepertinya mereka mencegah kapal roh dari maju. Semua orang berbicara di semua tempat. Dev juga melihat kura-kura besar itu, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka. Mengapa orang-orang ini menyebut mereka kura-kura suci? Pada saat ini, Tiago berkata, semua kura-kura besar ini adalah binatang suci. Dibandingkan dengan monster itu, mereka jauh lebih berharga. Itu bisa menghasilkan banyak uang. Namun, meskipun binatang suci itu tampak jinak, namun sangat sulit untuk menjinakkannya. Binatang suci ini sangat sombong, dan mereka sama sekali tidak mau mematuhi manusia. Bahkan beberapa binatang suci lebih baik memilih mati terbunuh, daripada mereka dijinakkan. Tiago mengikuti Dev dan yang lainnya untuk menjelaskan, membuat Dev mengerti mengapa semua orang mengikuti kura-kura besar dan memanggil penyu suci. Apakah sekte penusuk awan menjinakkan kura-kura suci ini sehingga mereka dapat dengan mudah melewati lautan tinta? Yulian mengerutkan kening. Yulian mendengar dari murid-muridnya bahwa orang-orang dari sekte penusuk awan menunggangi kura-kura roh melalui lautan tinta untuk menyelinap menyerang, mungkin mereka menggunakan kura-kura suci semacam ini. Itu benar, aku juga pernah mendengar bahwa sekte penusuk awan entah bagaimana berhasil membuat sekelompok kura-kura suci menyeberangi lautan tinta dan menyerang kapal udara dari sekte surga terbang. Dan tuan dari sekte terbang yang mengendarai perahu roh mengejar sekte penusuk awan, bukankah itu bodoh? Pihak lain memiliki tunggangan kura-kura yang begitu suci, bagaimana mungkin perahu roh bisa mengejar? Saya mendengar bahwa kapal roh mereka tenggelam, dan bahkan hidup dipertaruhkan. Saya khawatir sekte terbang akan musnah. Tiago bahkan tidak tahu bahwa Yulian adalah tuan muda tertua sekte terbang, jadi dia berbicara tanpa menahan diri. Ketika Yulian mendengar ini, matanya dipenuhi amarah, tetapi Dev dengan lembut menariknya dengan tangannya, dia takut Yulian mau tidak mau melakukannya. Tiago tidak memperhatikan perubahan ekspresi Yulian, dan dia masih berkata, jika sekte terbang dapat memiliki sekelompok kura-kura suci, maka tidak perlu takut dengan sekte penusuk awan. Sekte penusuk awan tidak terlalu kuat, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjinakkan sekelompok kura-kura suci. Tiago jelas sangat iri dengan kelompok kura-kura suci di sekte penusuk awan. Dan pada saat ini, kapal roh yang semula tidak bergerak tiba-tiba mulai berguncang, lalu berubah arah, dan mulai berlayar. Semua orang panik ketika melihat ini, karena mereka menemukan bahwa perubahan haluan kapal roh itu semua karena kura-kura suci. Dan staf di kapal roh sedang sibuk saat ini. Di titik tertinggi perahu roh, beberapa orang yang mengenakan jubah gosip sedang melantunkan kata-kata, dan mereka terus mencubit formasi di tangan mereka. Perahu roh mulai memancarkan cahaya keemasan terus-menerus, mencoba melawan kura-kura suci itu. Meskipun kura-kura suci tidak menyerang kapal roh, tidak mungkin mereka mengubah arah dengan menelan kapal roh. Anda harus tahu bahwa lautan tinta sangat berbahaya, jika Anda pergi ke laut yang tidak diketahui, tidak ada yang tahu apa yang akan Anda temui. Satu demi satu cahaya keemasan melawan, tetapi masih tidak ada cara untuk menghentikan lusinan kura-kura suci yang melilit perahu roh dan bergerak maju. Melihat pemandangan ini, seseorang yang mengenakan jubah gosip berkata dengan lantang, teman-teman tahu, kemunculan tiba-tiba kura-kura suci di sini dianggap sebagai kebetulan. Denang kura-kura suci, mulai sekarang kamu bisa menyeberangi lautan tinta sesuka hati. Dan kura-kura suci ini hidup di lautan tinta sepanjang tahun, mereka harusnya tahu di mana ada harta karun di lautan tinta. Kesempatan seperti ini langka, maukah kamu mencobanya? Setelah pria berjubah gosip selesai berbicara, seseorang akan bergerak. Meski banyak orang tahu bahwa meski kura-kura suci itu tidak kejam, namun tidak mudah untuk menjinakkannya. Namun, beberapa orang tidak tahan lagi dan melompat dengan plop. Air di lautan tinta sangat gelap, melompat ke lautan tinta seperti melompat ke dalam tinta. Kultivator ini tidak menyentuh air laut, tetapi melompat ke punggung kura-kura suci.
Namun, kura-kura suci tidak langsung menyerang orang seperti monster lainnya. Sebaliknya, dia menggendong kultivator itu di punggungnya dan mulai berenang di lautan tinta. Kura-kura suci sangat bersemangat, ada garis-garis seperti papan catur di cangkang kura-kura, dan ada cahaya redup yang memancar darinya. Diiringi dengan berenang yang cepat dan goyangan kura-kura suci, kultivator itu tampak berada dalam angin kencang dan ombak, tubuhnya bergetar. Melihat ini, kultivator itu mengeluarkan pedang panjang dan menusuk kulit kura-kura suci dengan ganas. Dia ingin memasang pedang panjang di kulit kura-kura, dan dia bisa memegang pedang panjang itu dan menstabilkan tubuhnya. Melihat kultivator ini menusuk cangkang kura-kura dengan pedang panjang, seseorang di perahu roh berteriak, "Berhenti, jangan gunakan kekuatan pada kura-kura suci, atau itu akan berbahaya." Tapi sudah terlambat, saya melihat kultivator itu menusuk kulit kura-kura dengan pedang. Kekuatan kultivator ini di peringkat ketujuh dari alam komposit, dengan pedang ini menusuk ke bawah, mungkin memiliki kekuatan puluhan ribu kati. Kura-kura suci mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan cahaya pada cangkang kura-kura itu langsung meledak, seperti matahari yang tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang memejamkan mata. Ketika cahaya menghilang, semua orang melihat bahwa kultivator di kulit kura-kura telah mematahkan pedang panjang menjadi dua, dan dia sendiri terlempar tinggi dengan kekuatan, dan segera setelah nafas kura-kura suci, beberapa semburan air disemburkan keluar. Pancaran air hitam menghantam tubuh kultivator seperti pedang tajam, menyebabkan darah berceceran di tubuh kultivator dalam sekejap. Melihat ini, pria berjubah gosip di perahu roh buru-buru melemparkan tali dan menarik kultivator itu kembali ke perahu roh. Semua orang berkumpul dan melihat kultivator yang ditembak dengan beberapa luka oleh pedang air. Saya melihat bahwa area di sekitar luka kultivator itu sudah menghitam, disertai dengan semburan bau busuk, yang jelas disebabkan oleh infeksi pada lukanya. Pria berjubah gosip melangkah maju dan melihat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah berakhir, tidak ada harapan." Meskipun binatang suci ini tidak mengambil inisiatif untuk menyakiti orang dan tidak kejam, itu bukan berarti mereka tidak memiliki temperamen. Kamu bisa menjinakkan mereka tanpa kekuatan. Tapi jika kamu menggunakan kekuatan, inilah akibatnya. Air laut di lautan tinta sangat beracun, dan akan sulit untuk menyembuhkan luka apapun. Kamu berani menggunakan kemampuanmu untuk membunuh ini. Jika kura-kura suci bertindak, kita semua akan berada dalam bahaya, dan di lautan tinta ini, binatang suci ini adalah yang berkuasa. Semua orang terdiam setelah mendengarkan kata-kata pria itu. Untuk menjinakkan kura-kura suci, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan, jadi akan jauh lebih sulit. Orang itu benar-benar bodoh. Jika mereka bisa menggunakan kekuatan, bukankah semua ahli itu bisa mendapatkan binatang suci sebagai tunggangan? Menggunakan kekuatan untuk diakui oleh binatang suci ini dalam hal ideologi. Tiago memandang kultivator yang tewas secara tragis, dan berkata dengan mendengus dingin. Bagi orang lain, kematian seorang kultivator tidak lebih dari masalah sepele. Lagi pula, di dunia surga dan manusia ini, ada pertempuran setiap hari, dan para kultivator mati setiap hari. Jika mereka tidak berada di kapal roh saat ini, banyak orang mungkin akan memperebutkan beberapa hal sepele. Tapi ini di kapal roh, jika ada pertarungan, kapal roh tidak tahan, dan semua orang akan menderita. Oleh karena itu, pertarungan tidak diperbolehkan di kapal roh ini, dan tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya dengan bertarung dengan orang lain. Setelah mengetahui hal ini, beberapa kultivator tidak dapat menahan diri untuk melompat dari kapal roh, ingin menaklukkan kura-kura suci sebagai tunggangan. Para beku ini melompat ke atas cangkang kura-kura suci, dan kura-kura suci itu hanya berteriak, dan kemudian membawa para beku bola-balik di lautan tinta. Angin kencang, ombak, dan turbulensi menyebabkan banyak kultivator jatuh ke lautan tinta. Para kultivator yang jatuh ke air melompat kembali ke perahu roh satu demi satu, tetapi wajah semua orang sangat jelek, terlihat memang ada semacam racun di dalam air lautan tinta. Melihat bahwa meskipun orang-orang ini jatuh ke air, mereka tidak banyak menderita, begitu banyak orang yang merasa lega. Jika Anda bisa menjinakkan binatang suci, itu akan menjadi hal yang sangat mulia. Banyak kultivator melompat dari kapal roh satu demi satu, yang membuat lusinan kura-kura suci memiliki kultivator di atasnya. Kura-kura suci, membawa para kultivator, terus melompat dan berenang, menyebabkan kapal roh berhenti. Melihat pemandangan ini, pria berjubah gosip menghela nafas panjang.
Karena jika kapal roh ini diseret oleh kura-kura suci lagi, dan saya tidak tahu bagaimana ia akan kembali. Jika tersesat di lautan tinta ini, itu akan berakibat fatal. Namun tak lama kemudian, para kultivator ini juga kembali ke kapal roh dengan panik, tidak ada yang berhasil menjinakkan kura-kura suci. Kakak, bisakah kamu menjinakkan kura-kura suci ini? Kueni memandang Dev, berkedip dan bertanya. Di depan Tiago, Kueni memanggil Dev kakak laki-laki, tetapi hanya kakak laki-laki ini yang hampir tidak membuat hati Dev luluh. Meski Kueni sedingin es saat berhadapan dengan orang lain, ditambah dengan aura sedingin es di tubuhnya, orang lain tidak berani mendekat dengan mudah. Tapi di depan Dev, Kueni berubah menjadi wanita kecil. Karena dia memilih untuk mengikuti Dev, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Dev. Saya tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya. Dev tidak tahu apakah dia bisa menjinakkan kura-kura suci. Lagi pula, dia belum pernah mencobanya. Meskipun dia juga memiliki aura ras binatang, kura-kura suci berbeda dari monster-monster itu. Dev tidak tahu apakah aura binatang di tubuhnya akan berpengaruh pada kura-kura suci ini. Sekelompok sampah, biarkan aku melakukannya. Dengan dingin teriak, hantu gunung iblis melangkah maju mengenakan jubah hitam. Minggir. Dengan hantu gunung iblis, banyak orang memberi jalan satu demi satu, dan wajah Tiago menjadi sangat jelek ketika dia melihat lelaki tua ini. Lagi pula, dialah orangnya yang menamparkan kedua penjaganya dan seorang pelayannya itu sampai mati di dermaga. Melihat ekspresi Tiago, Dev bertanya dengan bingung, apakah kamu masih takut pada lelaki tua ini? Dia membunuh orang-orangmu di dermaga, kurasa kamu tidak berani berbicara. Ketika Tiago mendengar ini, wajahnya langsung menjadi tidak senang, dan dia mendengus dingin, Huff, bagaimana aku bisa takut padanya, keluarga Zhou kami ada di sini, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Aku hanya tidak ingin melakukan apapun di dermaga dan mengacaukan waktu untuk melaut. Ketika kapal roh kembali ke pantai, aku akan mengambil nyawa orang tua itu. Tiago tidak ingin menunjukkan rasa takut di depan Kueni. Begitu Tiago selesai berbicara, Penatua hantu gunung iblis sepertinya telah mendengarnya, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Tiago. Penatua hantu gunung iblis memandang Tiago dengan matanya yang menakutkan. Pada saat itu, seluruh tubuh Tiago gemetar, dan keringat dingin mengalir dari dahinya dalam sekejap. Tetapi Penatua hantu gunung iblis tidak mengatakan apa-apa, tetapi melompat dan melompat dari kapal roh. Melihat Penatua hantu gunung iblis melompat dari perahu roh, Tiago baru saja menyeka keringat dinginnya. Apa identitas lelaki tua ini yang membuatmu berkeringat dingin karena ketakutan? Dev memandang Tiago sambil tersenyum dan bertanya. Tiago berhenti menyombongkan diri, tetapi berkata, orang tua ini adalah hantu tua dari hantu gunung iblis. Hantu tua itu tidak dapat melihat ujungnya, dan metodenya sangat kejam. Saya mendengar bahwa orang ini memakan hati seorang anak. Dia sangat buruk. Bersambung.